Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan salah satu mata kuliah pada semester kami, yaitu Akuntansi Manajemen, dengan dosen pengampu Ibu Ruli Priyanti Lianing Tiasari, SE SPD MS. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok Raudatul Karomah, Wahyu Nurutami, dan Tika Dia Saputri. Materi yang akan kita sampaikan yaitu tentang keputusan investasi modal. Jenis keputusan investasi modal. Konsep investasi adalah salah satu aspek dari penentuan anggaran modal selain keputusan pendanaan. Terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya, yaitu keputusan pendanaan berfokus pada keputusan yang berhubungan dengan usaha pemenuhan kebutuhan peningkatan dana melalui pinjaman, ekuitas, atau gabungan keduanya. Keputusan investasi lebih fokus pada pilihan-pilihan membeli suatu aktiva, melaksanakan suatu proyek, membuat suatu produk, dan lain sebagainya yang lebih mengarah kepada pengadaan infrastruktur untuk menunjang kegiatan operasional. Pengambilan keputusan investasi dalam aktiva tetap disebut juga dengan keputusan penganggaran modal. Pengelompokan investasi dilihat dari segi keterkaitan antar investasi, yakni investasi yang bersifat saling meniadakan atau mutually eksklusif. Mutually exclusive project adalah proyek-proyek yang mempunyai fungsi yang sama, sehingga apabila salah satu usulan proyek telah diterima, maka usulan proyek lain tidak diterima atau ditolak. Kemudian investasi yang independen atau independent project. Independent project adalah proyek atau investasi yang berdiri sendiri yang dalam penerimaan usulan investasinya hanya satu, sedangkan usulan proyek investasi yang lain tidak akan mempengaruhi atau menghilangkan kesempatan proyek yang lain. Keputusan investasi mempunyai dimensi waktu jangka panjang sering disebut sebagai capital budgeting, yakni keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktu kembalinya melebihi 1 tahun atau berjangka panjang. Kemudian ada dua model yang digunakan untuk membuat suatu keputusan investasi modal, yaitu yang pertama non-diskonto. Model non-diskonto adalah metode penilaian yang tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Dalam metode non-diskonto terdapat dua pendekatan metode dalam perhitungannya, yakni payback period atau PP, metode untuk mengetahui jangka waktu pengembalian sebuah investasi. Dengan analisa metode payback period, juga bisa diketahui berapa cepat waktu investasi bisa dikembalikan saat titik impas atau break-even point. Apabila arus kas dari suatu proyek diasumsikan tetap jumlahnya dengan rumus periode pengembalian sama dengan investasi semula per arus kas tahunan. Kemudian yang kedua, tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return. Analisa metode penilaian investasi accounting rate of return menilai seberapa besar keuntungan atau laba perusahaan dibandingkan dengan rata-rata nilai dari investasi. Metode ini mengukur dari tingkat laba perusahaan. Kemudian model diskonto. Model diskonto adalah metode penilaian yang secara tidak langsung memperhatikan nilai waktu dari uang dan melibatkan konsep diskonto arus kas investasi. Metode diskonto memiliki dua pendekatan metode dalam perhitungannya, yakni net present value atau NPV
Metode yang menghitung selisih antara nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan cash return di masa yang akan datang. Metode ini memerlukan data tentang perkiraan biaya operasional, pemeliharaan, biaya investasi, dan estimasi keuntungan return dari investasi yang direncanakan. Kemudian, pendekatan yang kedua adalah internal rate of return. Metode internal rate of return menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Tingkat imbal hasil internal atau internal rate of return merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi yang menjelaskan kemampuan cash flow dalam mengembalikan modalnya. Sedangkan kewajiban untuk memenuhinya disebut dengan minimum activate rate of return. Suatu rencana investasi secara ekonomi dapat dikatakan layak atau visible jika IRR lebih besar atau sama dengan MAR. MAR umumnya ditetapkan secara subjektif melalui satu pertimbangan-pertimbangan tertentu dari investasi tersebut, di mana pertimbangan yang dimaksud adalah suku bunga investasi, biaya lain yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan investasi, dan faktor risiko investasi. Internal rate of return ditentukan berdasarkan estimasi cash flow investasi. Suatu cash flow investasi dihitung nilai NPV-nya pada tingkat suku bunga berubah atau variabel, dan pada umumnya akan menghasilkan grafik NPV dengan nilai IRR tunggal seperti gambar berikut. Dapat dilihat dari gambar, jika cash flow suatu investasi dicari NPV-nya pada suku bunga I sama dengan 0%, umumnya akan menghasilkan nilai NPV maksimum. Selanjutnya, jika suku bunga I diperbesar, nilai NPV akan cenderung menurun sampai pada I tertentu. NPV akan mencapai nilai negatif. Artinya pada suatu I tertentu, NPV akan memotong sumbu 0. Pada saat NPV sama dengan 0, disebut juga dengan IRR atau internal rate of return. Hal lain yang perlu diketahui, tidak semua cash flow akan menghasilkan IRR. Jika menghasilkan IRR, ada kalanya dapat ditemukan lebih dari satu. Cash flow tanpa IRR biasanya ditandai dengan terlalu besarnya rasio antara aspek benefit dengan aspek cost. Grafik NPV tanpa nilai IRR dapat dilihat pada gambar. Cash flow dengan banyak IRR biasanya ditandai dengan neto cash flow yang bergantian antara positif dan negatif. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Meskipun ada berbagai kemungkinan nilai NPV, namun untuk saat ini dibatasi hanya untuk persoalan cash flow yang menghasilkan nilai IRR tunggal. Untuk memperoleh nilai IRR dilakukan dengan mencari besarnya NPV dengan nilai I variabel berubah-ubah sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu nilai I saat NPV mendekati 0, yaitu NPV positif dan NPV negatif. Dengan cara coba-coba atau trial and error, setelah diperoleh nilai NPV positif dan NPV negatif, selanjutnya dilakukan interpolasi untuk mendapatkan IRR dengan asumsi nilai diantaranya sebagai garis lurus.
Pasca audit adalah nilai perbandingan manfaat aktual dengan manfaat yang diestimasi dan biaya operasional aktual dengan biaya operasional yang diestimasi. Pasca audit mengevaluasi hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbaikan bila diperlukan. Manfaat pasca audit bagi perusahaan yang pertama, dengan mengevaluasi profitabilitas proyek berjalan dengan baik, maka hal itu mungkin memerlukan dana tambahan dan perhatian ekstra. Jika proyek tidak berjalan dengan baik, maka tindakan perbaikan mungkin diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau menghentikan proyek. Yang kedua, berdampak terhadap perilaku manajer. Jika manajer melakukan perhitungan atas hasil pengambilan keputusan investasi modal, mereka cenderung membuat keputusan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. Di sini akan ada 3 studi kasus yang akan kita bahas. Yang pertama, minat investasi nasabah yang tinggi terhalang keraguan pengambilan keputusan. Kesimpulannya dapat diambil yaitu beberapa parameter utama yang dibutuhkan oleh nasabah supaya dapat mengambil keputusan investasi yang akurat di saat yang tepat. Di antaranya yaitu kebutuhan mendapatkan wawasan yang lebih baik, memberikan solusi digital inovatif, serta layanan yang proaktif dan personal. Studi kasus yang kedua, penganggaran modal dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang, di mana kesimpulannya keputusan akan investasi merupakan keputusan yang sangat penting yang harus dibuat oleh seorang manajer karena terdapat perhitungan yang dilakukan dalam kelayakan investasi untuk mengetahui apakah proyek yang diusulkan layak atau tidak untuk diterima oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu contoh kasus dan perhitungannya. Di sini ada contoh soal yang dimana bisa dilihat sendiri. Di sini kita diminta untuk menghitung payback period, menghitung ARR, menghitung NPV, menghitung IRR, dan kesimpulan apa yang Aloha Company harus ambil. Cara penyelesaian. Untuk soal yang A tadi, menghitung payback period, kita harus mencari arus kas bersih per tahun terlebih dahulu. Dengan cara arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. 3.900.000 dikurangi 3 juta. Hasilnya 900.000 per tahun. Jadi payback period sama dengan 2.400.000 dibagi 900.000 per tahun sama dengan 2,67 tahun, sama dengan 2 tahun 8 bulan. Untuk yang B, menghitung ARR. Menghitung ARR, kita harus mengetahui penyusutan terlebih dahulu, yaitu 2.400.000 dibagi 5 tahun. Hasilnya 480.000 per tahun. Itu penyusutannya. Lalu kita mencari laba bersih terlebih dahulu dengan cara arus kas per tahun dikurangi penyusutan. 900.000 dikurangi 480.000 sama dengan 420.000. Jadi ketemulah ARR investasi awal yaitu 420.000 dibagi 2.400.000 sama dengan 17,5%, dan ARR investasi rata-rata yaitu 420.000 dibagi dalam kurung 2.400.000 dibagi 2 sama dengan 35%. Untuk soal yang C, hitunglah NPV dengan asumsi tingkat return yang diharapkan 10%. Di sini kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama, menggunakan tingkat diskonto yang tersedia di tabel atau faktor diskonto 10%, atau menghitung dengan kalkulator sesuai dengan rumus CFT dibagi dalam kurung 1 plus I. Atau dengan cara yang kedua, menggunakan faktor diskonto tunggal atau koefisien anuitas. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel yang telah tersedia. Selanjutnya soal yang D, menghitung IRR.
IRR dalam investasi ini adalah tingkat suku bunga yang menyamakan antara 5 kali arus kas tahunan 900.000 dengan investasi sebesar 2.400.000 dengan DF sebagai faktor diskonto dan CF sebagai arus kas tahunan. Maka dihasilkan bersamaan I dikurangi CF dalam kurung DF menjadi DF sama dengan I dibagi CF sama dengan 2.400.000 dibagi 900.000. Hasilnya 2,67. Dan soal yang terakhir, soal E. Apakah sebaiknya Aloha Company membeli mesin tersebut? Dan jawabannya adalah dengan memperhatikan perhitungan terhadap return investasi dengan berbagai metode, antara lain periode pengembalian 2 tahun 8 bulan, ARR investasi awal 17,5%, dan ARR investasi rata-rata 35%, NPV positif sebesar 1.100.000, NPV positif sebesar 1.011.000, IRR mendekati 26%, atau lebih besar dari return yang diharapkan yaitu 10%. Maka sebaiknya Aloha Company membeli mesin otomatis tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.